Cuman kalau eksistensi kerajaan sebagai hegemoni tertinggi di Pulau Jawa itu sekitar bahwa letusan Kelut itu tidak hanya tahun 2014, bahkan di kitab-kitab kuno seperti KKW. Yang merah-merah ini persebaran temuan prasasti Jenggala, sedangkan Kediri mayoritas memang daerah selatan itu wilayah Panjalu, termasuk Malang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Rahayu. Baik, perkenalkan, nama saya Aldila Oktaviana Putri Rahayu. Saya di sini sebagai moderator di acara diskusi sejarah kali ini. Nah, teman-teman apa kabar? Baik semuanya? Sudah kenyang ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Diskusi sejarah ini kita berkumpul di sini pasti ingin mengetahui lebih dalam terkait sejarah, pastinya terkait Kediri ini. Maka tidak salah kita duduk di sini dan kalian adalah termasuk orang yang beruntung karena di sini nanti kita akan dipandu langsung oleh pakar sejarah Kediri. Kedua pemateri kita ini pemateri yang handal terkait sejarah yang ada di Kediri. Nah, mari saya kenalkan dahulu. Yang pertama, Mas Novi Bahrul Munib. Mas Novi ini alumni S1 Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Malang dan kini bertugas sebagai petugas penggiat budaya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekaligus ketua dari Pelestari Sejarah Budaya Kadiri. Sekaligus di samping Mas Novi ada Mas JJ Kadiri. Mas JJ Kadiri ini beliau sebagai wakil dari ketua di Pelestari Sejarah Budaya Kadiri. Selain itu juga beliau aktif di komunitas Panji Joyoboyo Kadiri dan pemilik Galeri Baca Damar Muruk. Nah, mari kita beri tepuk tangan untuk kedua pemateri handal kita. Oke, di aturan main diskusi kali ini, aturan mainnya adalah kedua pemateri nanti akan memaparkan materinya, baru saya akan membuka sesi tanya jawab. Oke, langsung saja kita mulai materi pertama. Materi pertama kita adalah Mas Novi. Di sini Bapak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya, kalau nama pena Novi BMW, nama Facebook, nama IG itu Novi BMW. Itu nama pena sebenarnya. Jadi kalau sekilas orang baru kenal itu mungkin anggapnya cewek ya. Padahal cowok tulen. Mohon maaf ini sebelumnya karena sejak tadi pagi saya lilipan ya, tapi nggak bisa keluar-keluar, jadi kayak orang nangis terus sejak tadi ya. Jadi mungkin kalau nggak maksimal saya mohon maaf. Terima kasih kepada panitia dari teman-teman Senyum Desa Korwil Kediri ya. Ya, berarti ada korwil-korwil yang di daerah lain. Wah, ini menarik sekali. Cabangnya se-Indonesia. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Kediri karena sudah memfasilitasi dengan menyediakan tempat Museum Erlangga sebagai acara kita hari ini, karena sudah lama kegiatan bertemu langsung ya, biasanya daring, Zoom. Kalau hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu langsung di acara diskusi sejarah ya, diskusi sejarah. Ya, kemarin saya bertanya kepada panitia, ini materinya apa Mas? Ya sejarah Kediri aja secara umum, teman zaman kerajaan Kediri. Nah, kalau kita ngomong Kediri mungkin panjang ya. Kalau peradaban masyarakat Kediri mungkin sejak abad berapa ya? 7 itu sudah ada ya, dengan temuan prasasti Harinjing,
Cuman kalau eksistensi kerajaan sebagai hegemoni tertinggi di Pulau Jawa itu sekitar abad 11 sampai abad ke 12. Dari tahun 974 Saka sampai runtuh tahun 1144 Saka. Kalau dimasaikan berapa itu? 1053 kalau nggak salah ya, atau 50-an Masehi sampai 1222 Masehi. Itu kerajaan yang ada di bumi Kadiri. Walaupun sebenarnya sebelum dan sesudahnya itu masih eksis juga kerajaannya, hanya di bawah naungan kerajaan lain. Kemudian nanti muncul lagi sebentar menjadi kekuatan utama di Jawa ya 2 tahun. Itu masa Jayakatwang ya, sebelum Majapahit. Nah, nanti saya terangkan. Ya ini backgroundnya itu letusan Gunung Kelut tahun 2014 ya. Itu dari sisi Blitar ya. Ini luar biasa bahwa letusan Kelut itu tidak hanya tahun 2014, bahkan di kitab-kitab kuno seperti KKW Negara Kartagama itu sudah diabadikan. Bahkan beberapa orang, beberapa tokoh nasional itu melegitimasikan dirinya sebagai apa? Bahwa kelahiran beliau itu disambut oleh letusan Gunung Kelut. Pertama adalah Raja Hayam Wuruk. Di kitab Negara Kartagama itu ditulis bahwa saat dia masih dalam kandungan, di dalam kandungannya Rani Kahuripan atau Jiwana itu dia sudah disambut letusan Gunung Kaput. Kemudian Bung Karno, putra Sang Fajar itu juga di dalam bukunya itu menyebutkan bahwa dia itu disambut oleh letusan Gunung Kelut, letusan tahun 1901. Oke, lanjut Mbak. Kalau kita ngomong kerajaan di bumi Kadiri, saya tidak ngomong kerajaan Kadiri, tapi kerajaan di bumi Kadiri itu tidak lepas dari ini ilustrasi ya. Ini dijadikan kaos. Tadi ada Mas Arifudin mana? Dia pakai kaos yang dari sketsa Mas Gesang. Nah, ini adalah Garuda Muka Lancana, logo yang pernah digunakan oleh Raja Erlangga. Raja Erlangga ini yang mewariskan kerajaan yang dibagi menjadi Panjalu dan Jenggala. Nah, Panjalu ini ibu kotanya ada di bumi Kadiri sini, yaitu negara Daha, dan juga yang satunya Jenggala yang beributan di Kahuripan atau Jiwana. Kenapa nama museum ini dikasih nama Erlangga? Ini juga salah satu upaya penghormatan kepada beliau, leluhur masyarakat di salah satunya di Jawa juga, leluhur kita, dan juga mewariskan beberapa peninggalan sejarah seperti Gua Selomangkleng. Nah, di sana nanti ada di atas dinding guanya ada logo Garuda Muka, tapi dia memegang kepala ular. Kemudian ada beberapa keturunannya melahirkan beberapa mewariskan beberapa peninggalan di Kediri seperti prasasti-prasasti yang ada di gedung sebelah ya. Kalau kita berada di gedung sebelah menarik karena ada bukti-bukti sejarah dari kerajaan yang ada di Kediri. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya saya pernah melakukan penelitian ya. Jujur saja skripsi saya itu membahas juga tentang batas Panjalu Jenggara, karena beberapa teori dari Pak Bukhari batasnya itu adalah Sungai Lamong. Kemudian Pak Sesebok ini ya dari masa Hindia Belanda ya, Sesebok itu Kali Windas bertemu Kali Brantas hingga ke Sungai Porong. Kemudian ada lagi teorinya Pak Kasparis itu yang pembelahan batas Panjalu Jenggala itu di Gunung Kawi sana, Sungai Lamong. Nah, tapi kita lihat persebaran prasastinya. Persebaran prasasti itu lebih condong ke teorinya Sesebok, antara Kali Windas sampai Kali Porong. Karena ini yang merah-merah ya, saya tunjukkan. Ini yang merah-merah, ini persebaran temuan prasasti Jenggala. Sedangkan Kediri, raja-raja di bumi Kediri sampai ke Malang, sampai ke Lumajang, kita temukan prasastinya. Ada satu prasasti Raja Panjalu, raja pertama itu ada di utara Sungai Widas.
Dan ada satu prasasti Raja Jenggala yang ada di selatan Sungai Widas, imbang ya. Jadi memang daerah perbatasan itu memang luar biasa ya, saling menguasai dulunya. Tapi secara mayoritas memang daerah selatan itu wilayah Panjalu, termasuk Malang juga. Karena ditemukan beberapa prasasti Raja Panjalu di sekitar Malang. Otomatis teorinya Pak Bekas Paris yang batasnya itu Gunung Kawi itu terbantahkan semacam itu. Oke, lanjut. Ya, ini wilayah Panjalu dan Jenggala. Termasuk Surabaya itu masuk Jenggala. Karena di kitab Negara Kertagama yang buruk itu kalau ke Jenggala dia sangat suka berkunjung ke Surabaya terus ke Bubun. Kalau ke Bumi Kadiri yang paling dia sukai adalah berkunjung ke Polaman. Tahu Polaman? Masih ada loh nama Polaman di kota Kediri sini. Dekatnya Unisca di tepi Sungai Berantas. Kalau sekarang ya cuman kayak gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi dulu mungkin sebuah tempat sanggahan di tepi Sungai Berantas ya.